Bapak, Ibu, pernahkah bertanya, kenapa rapel tidak bisa langsung masuk rekening seperti transfer biasa? Kenapa harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu? Jawabannya ada pada 6 tahapan administrasi yang wajib dilalui sebelum dana bisa sampai ke tangan Bapak Ibu. Di video 13 Maret 2026 ini, kami bongkar semua tahapan tersebut secara transparan dan mudah dipahami. Setelah menonton ini, Bapak Ibu tidak akan lagi bertanya-tanya mengapa proses ini memerlukan waktu dan justru akan lebih menghargai kehati-hatian prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Info Pensiunan ASN. Salam hormat dan penuh rasa cinta kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang pada hari ini, Jumat 13 Maret 2026, menyimak tayangan kami. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kami membawa pembahasan yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan tentang kapan rapel cair atau berapa jumlahnya, melainkan tentang sesuatu yang lebih mendalam dan lebih fundamental, yaitu tentang mengapa proses pencairan rapel memerlukan waktu dan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui sebelum dana akhirnya masuk ke rekening penerima. Mengapa ini penting? Karena dengan memahami prosesnya, Bapak dan Ibu akan memiliki perspektif yang lebih lengkap dan lebih adil dalam menyikapi setiap penyesuaian jadwal yang mungkin terjadi. Ketika memahami bahwa ada 6 tahapan yang masing-masing memerlukan waktu dan ketelitian, rasa sabar menunggu akan jauh lebih mudah untuk dipertahankan. Bapak dan Ibu, tahapan pertama dalam proses pencairan rapel dimulai jauh sebelum dana sampai ke rekening. Tahap pertama adalah penetapan regulasi dan dasar hukum yang menjadi landasan pencairan. Sebelum rapel bisa dicairkan, harus ada terlebih dahulu regulasi resmi yang menetapkan bahwa memang ada penyesuaian besaran pensiun yang berlaku surut ke periode tertentu. Regulasi ini bisa berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau regulasi resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen tidak bisa memproses pembayaran rapel karena tidak ada otoritasi resmi yang membolehkan pengeluaran dana tersebut. Ini adalah prinsip akuntabilitas keuangan negara yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Tahap pertama ini biasanya terjadi di level kebijakan pemerintah dan bisa memerlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan proses pembahasan, persetujuan, dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Bapak dan Ibu, setelah dasar hukum tersedia, tahap kedua adalah penghitungan data massal, yaitu proses menghitung besaran rapel untuk setiap penerima manfaat secara individual. Ini adalah tahap yang memerlukan kapasitas komputasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Bayangkan bahwa Taspen harus menghitung rapel untuk jutaan penerima yang tersebar di seluruh Indonesia, masing-masing dengan golongan yang berbeda, masa kerja yang berbeda, komponen tunjangan yang berbeda, dan periode yang mungkin sedikit berbeda pula. Setiap penerima dihitung secara individual untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan tepat sesuai haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Proses penghitungan massal ini bisa memerlukan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada kompleksitas dan volume data yang harus diproses. Bapak dan Ibu, setelah penghitungan selesai, tahap ketiga adalah verifikasi status penerima. Proses memastikan bahwa setiap penerima yang sudah dihitung rep-nya masih memenuhi syarat untuk menerimanya pada saat pencairan dilakukan. Verifikasi ini mencakup pengecekan apakah penerima masih hidup dan masih berhak menerima pensiun, apakah status kepesertaan masih aktif dan valid, apakah autentikasi sudah dilakukan sesuai jadwal, apakah data rekening masih valid, dan apakah tidak ada perubahan status yang mempengaruhi hak penerimaan. Inilah mengapa autentikasi melalui Andal by Taspen menjadi sangat kritis. Jika seorang penerima belum melakukan autentikasi saat proses verifikasi ini berjalan, namanya bisa tertahan dari daftar penerima yang diproses dan harus menunggu sampai verifikasi diselesaikan. Bapak dan Ibu, tahap keempat adalah pengesahan dan validasi oleh pejabat berwenang di Taspen. Setelah semua data terverifikasi, daftar penerima beserta jumlah yang harus dibayarkan harus mendapatkan pengesahan resmi sebelum bisa dieksekusi sebagai perintah pembayaran. Tahap kelima adalah transfer ke mitra bayar.
proses di mana Taspen mengirimkan dana beserta instruksi pembayaran ke masing-masing bank mitra tempat para penerima terdaftar. Transfer ini dilakukan secara batch atau berkelompok berdasarkan bank mitra masing-masing penerima. Tahap terakhir, keenam, adalah kredit ke rekening penerima oleh bank mitra. Setelah menerima dana dan instruksi dari Taspen, bank mitra kemudian mengkreditkan dana ke rekening masing-masing penerima. Proses ini di sisi bank juga memerlukan waktu tergantung volume transaksi dan sistem internal masing-masing bank. Dengan memahami keenam tahapan ini, jelaslah mengapa proses pencairan rapel tidak bisa seinstan transfer biasa dan mengapa penyesuaian jadwal adalah sesuatu yang normal dan dapat dipahami. Bapak dan Ibu, itulah 6 tahapan administrasi pencairan rapel pensiun yang perlu dipahami per 13 Maret 2026. Proses yang panjang ini justru menunjukkan kehati-hatian sistem dalam memastikan setiap rupiah sampai ke tangan yang benar. Tekan like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.